Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, seburuk-buruk ulama adalah ulama yang mengunjungi penguasa, dan sebaik-baik penguasa adalah penguasa yang mengunjungi ulama. Berbahagialah seorang penguasa yang berada di depan pintu orang miskin, dan celakalah orang miskin yang berada di depan gerbang penguasa. Sekilas, hadis Nabi itu seakan bermakna bahwa tidak layak bagi seorang ulama mengunjungi pemerintah. Perbuatan seperti itu menjadikan seorang ulama menjadi ulama terburuk. Tapi hadis itu tidak bermakna sedemikian dangkal. Makna sebenarnya dari hadis itu adalah bahwa seburuk-buruknya ulama adalah ulama yang menerima sokongan dari penguasa. Dia melakukannya karena ingin memperoleh penghidupan dari sang penguasa. Anugerah serta pemberian penghidupan dari seorang penguasa dijadikan sebagai tujuan utama kehidupan dan pencarian ilmunya. Dia ingin agar sang penguasa memberinya berbagai hadiah. Dia selalu memuji penguasa dan berkata kepadanya dengan berbagai penghargaan yang tinggi. Semuanya dilakukan agar dia mendapatkan kedudukan yang tinggi. Ketika menjadi ulama, dia mempelajari tata cara untuk bisa melepaskan diri dari ketakutan dan kekuasaan setiap penguasa. Ulama-ulama seperti itu akan membiasakan dirinya dengan berbagai tingkah laku yang akan disukai oleh setiap penguasa. Dalam kehidupan ini, mungkin ada ulama yang mengunjungi penguasa, dan ada pula penguasa yang mengunjungi ulama. Tapi ulama-ulama buruk itu akan selalu menempatkan dirinya sebagai tamu dan selalu menganggap penguasa sebagai tuan rumah. Pada sisi lain, ketika seorang ulama yang telah mengenakan jubah keilmuannya, dia melakukannya bukan demi seorang penguasa, melainkan pertama dan paling utama karena Tuhan. Ketika seorang ulama berperilaku dan berjalan sepanjang jalur kebenaran sebagaimana yang semestinya dilakukan oleh seorang ulama, dan tidak berperilaku untuk alasan lain, maka semua orang akan berdiri hormat terhadapnya. Semua orang merasa mendapatkan limpahan cahaya yang memantul darinya, baik mereka sadar ataupun tidak. Segala perilaku ulama itu selalu diatur oleh nalar dan naluri kebaikan. Dia hanya bisa hidup dalam kebaikan, seperti ikan yang hanya dapat hidup di dalam air. Apabila ulama seperti itu pergi ke seorang penguasa, maka dialah yang bertindak sebagai tuan rumah dan penguasa sebagai tamu, karena sang penguasa akan menerima bantuan darinya dan bergantung padanya. Ulama seperti itu jiwanya merdeka dan tidak terikat pada seorang penguasa. Dia akan selalu melimpahkan cahaya bagaikan matahari. Hidupnya semata-mata untuk memberi dan memberkahi.
matahari mengubah bebatuan biasa menjadi rubi dan permata berlian. Matahari akan mengubah gunung-gunung di bumi menjadi tambang tembaga, emas, perak, dan timah. Matahari membuat bumi hijau dan segar, menghasilkan bermacam buah-buahan dan berbagai tanaman. Tugasnya hanyalah memberi dan membekali. Dia tidak mengambil apapun. Ada sebuah pepatah Arab yang berbunyi, "Kami telah belajar untuk memberi, tidak untuk mengambil." Ulama seperti itu akan selalu menjadi tuan rumah dalam keadaan bagaimanapun, dan penguasa akan selalu menjadi tamu mereka. Suatu ketika aku pernah berhasrat untuk menafsirkan ayat Al-Quran, walaupun ayat tersebut tidak berhubungan dengan pokok perbincangan ini. Bagaimanapun, hasrat itu telah datang padaku. Aku harus melakukannya. Tuhan berfirman, "Hai Nabi, katakan kepada tawanan-tawananmu bahwa Tuhan mengetahui kebaikan yang ada dalam hatimu. Dia akan memberimu sesuatu yang lebih baik daripada yang telah diambil darimu, dan Dia akan mengampunimu karena Tuhan Maha Pengampun dan Maha Penyayang." Sebab turunnya ayat ini adalah sebagai berikut. Suatu ketika Nabi Muhammad berhasil mengalahkan orang-orang kafir. Banyak orang yang terbunuh dalam peperangan itu. Kaum muslim mendapatkan banyak barang rampasan perang. Nabi memiliki banyak tawanan yang terikat kaki serta tangannya. Salah satu tawanan itu Abbas, paman Nabi sendiri. Sepanjang malam para tawanan itu meratap dalam belenggu mereka dan merintihkan kesengsaraan yang dialaminya, sampai mereka berputus asa dan berhenti berharap. Tak ada lagi yang mereka nantikan kecuali tebasan pedang di batang leher mereka. Nabi mengetahui hal itu, lalu melihat mereka dan tertawa. "Kalian lihat itu," para tawanan itu berkata. "Dia memiliki kemanusiaan dalam dirinya. Pernyataan bahwa dia bukanlah manusia tidaklah benar, karena di sini ketika dia melihat kita terikat sebagai tawanannya, dia merasakan kenikmatan yang sangat seperti manusia lain bergembira dalam sukacita apabila telah menaklukkan musuhnya dan melihat mereka terkalahkan." Tapi Nabi Muhammad mampu membaca pikiran mereka dan berkata, "Tidak, aku tertawa bukan karena melihat musuhku terkalahkan, atau karena aku gembira melihat kalian kalah. Aku tertawa karena dengan mata batinku aku melihat diriku sendiri memaksa menarik dengan rantai dan belenggu sekelompok orang keluar dari api pembakaran dan asap hitam neraka ke dalam taman abadi surga yang amat menyenangkan. Mereka merintih dan menyesal, lalu berkata, "Kenapa engkau mengeluarkan kami dari tempat celaka ini ke dalam lindungan dan membawa kami ke taman yang dipenuhi bunga mawar?" Nabi menjawab, "Karena itulah aku tertawa.
Aku tertawa karena kalian masih juga tidak memiliki daya pandang untuk memahami dan melihat dengan jernih terhadap ucapanku. Kemudian Nabi melanjutkan, Tuhan telah memerintahku untuk mengatakan ini kepada kalian. Pertama-tama kalian mengumpulkan begitu banyak pelayan rumah dan tenaga, dan benar-benar yakin dengan kekuatan, kekukuhan, keberanian kalian. Kalian berkata pada diri kalian sendiri bahwa kalian akan sanggup melakukan apapun. Kalian sesumbar akan mengalahkan kaum muslim. Kalian pikir tidak ada yang lebih kuat daripada kalian. Kalian tidak dapat membayangkan ada orang lain yang lebih kuat daripada kalian sendiri. Sekarang seluruh yang telah kalian rencanakan gagal total, dan kini kalian terbaring gemetar dalam ketakutan. Kalian tidak bertobat atas kegagalan serta kesalahan yang kalian lakukan. Kalian akan terus berada dalam kesukaran yang menciutkan nyali. Kalian masih tidak dapat memahami bahwa bisa jadi orang lain lebih berkuasa daripada kalian. Maka suatu keniscayaan ketika kini kalian melihatku memiliki kekuasaan serta kuasa, dan diri kalian mungkin akan menjadi sasaran dari kutukanku. Tapi jangan berputus asa atas apa yang aku lakukan, karena aku mampu untuk mengeluarkan kalian dari ketakutan ini dan membimbing kalian pada keselamatan. Dia yang maha kuasa mampu untuk menciptakan seekor sapi hitam dari seekor sapi putih, dan mampu untuk menciptakan seekor sapi putih dari seekor sapi hitam. Dia ciptakan malam untuk menggantikan siang, dan menciptakan siang untuk menggantikan malam. Dia bisa menciptakan kehidupan dari kematian, dan dia bisa menciptakan kematian dari kehidupan. Sekarang ketika kalian menjadi tawananku, jangan takut padaku, karena aku mampu menghukum kalian. Karena tidak ada yang berputus asa dari kasih sayang Tuhan kecuali orang kafir. Kemudian Nabi Muhammad berkata, sekarang Tuhan berfirman, hai tawanan, jika engkau mengubah keyakinanmu yang dulu dan memahamiku, baik dalam rasa takut ataupun dalam pengharapan, kemudian kalian menyadari bahwa kalian adalah sasaran dari kehendakku pada setiap keadaan, aku akan melepaskan kalian dari keadaan menakutkan ini. Aku pasti akan mengembalikan seluruh harta bendamu yang telah dirampas dan dihilangkan, dan aku akan memaafkan kalian. Tidak hanya kebahagiaan di dunia ini yang akan aku berikan, tapi juga kebahagiaan di kehidupan yang selanjutnya. Aku bertobat. Abbas berkata, aku berpaling dari keyakinanku yang lalu. Tuhan membutuhkan bukti dari pengakuan yang kau buat, kata Nabi. Memang mudah untuk melemparkan pernyataan cinta, tetapi bukti darinya akan selalu diminta. Lalu Abbas bertanya, demi nama Tuhan, bukti apa yang kau butuhkan?
berikan kepada bala tentara Islam. Jawab Nabi Muhammad, seluruh kekayaan yang masih engkau tinggalkan, apabila engkau memang benar-benar seorang muslim dan berharap baik pada agama dan masyarakat Islam, berikan hartamu, sehingga bala tentara Islam akan menjadi lebih kuat. Wahai Rasulullah, jawab Abbas, harta mana lagi yang masih aku miliki, sedangkan segala yang aku miliki sudah terampas. Aku tak lagi memiliki apa-apa, hanya tikar jerami tua yang tertinggal atas namaku. Lihat, kata Nabi Muhammad, engkau masih belum berbudi, engkau belum berpaling dari keyakinanmu yang dulu. Biarkan aku katakan padamu berapa banyak kekayaan yang engkau miliki, di mana engkau menyembunyikannya, kepada siapa engkau mempercayakannya, dan di mana engkau memendamkannya. Oh tidak, teriak Abbas, apakah engkau tidak mempercayakan seluruh harta kepada ibundamu? Tidakkah engkau memendam sejumlah lain di bawah dinding dan menetapkan bahwa apabila engkau kembali dia akan mengembalikannya kepadamu, dan apabila engkau tidak kembali hidup-hidup dia akan menggunakannya untuk membeli barang tertentu? Engkau juga memberikan sejumlah besar hartamu kepada orang tertentu dan menyimpan sebagian yang lainnya untuk dirinya sendiri. Kemudian Abbas mengacungkan jari-jarinya dan menyatakan iman dengan sungguh-sungguh. Lalu dia berkata, wahai Nabi, sejujurnya aku pernah berpikir bahwa engkau memiliki keberuntungan melalui khalayak tentang nasib baik. Wahai Nabi, sejujurnya aku pernah berpikir bahwa engkau memiliki keberuntungan melalui khayalan tentang nasib baik, sebagaimana yang dilakukan oleh banyak raja masa lalu seperti Haman, Syaddad, dan Namrud. Meski demikian, ketika engkau mengatakan kepada aku hal yang engkau sebutkan, aku tahu pasti bahwa nasib baik yang melingkupimu adalah sesuatu yang misterius dan sungguh-sungguh berasal dari Ilahi. Engkau berkata benar, kata Nabi Muhammad. Saat ini aku mendengar lingkaran keraguan yang melingkupimu telah berderak patah dalam batinmu. Bunyi patahannya mencapai telingaku, lenyap pada kedalaman jiwaku. Kapanpun lingkaran keraguan, penyembahan berhala, atau kekafiran seseorang berderak patah, aku mampu mendengar bunyi pecahannya dengan telinga batinku, telinga jiwaku. Sekarang engkau telah benar-benar menjadi orang yang berbudi dan menyatakan iman dengan segala kesungguhanmu. Semua ini aku katakan kepada Parwana. Aku berkata kepadanya, engkau yang telah menjadi penghulu umat Islam pernah berkata, aku telah mengorbankan diriku, kecerdasanku, serta seluruh kuasa pertimbangan dan penilaianku. Semuanya kulakukan demi melanjutkan keberadaan Islam dan menyebarkannya. Tetapi sejak engkau menyandarkan keyakinan pada dirimu dan tidak berpaling pada Tuhan untuk menyadari bahwa apapun berasal darinya, maka Tuhan menjadikan usaha keras kalian
menjadi sebab kemunduran Islam. Engkau telah menyatukan diri kalian dengan kaum Tartar. Engkau bantu mereka untuk meruntuhkan kaum Syria dan Mesir, kemudian membiarkan kerajaan Islam dalam kehancuran. Hal yang nyata-nyata telah menjadi sebab ekspansi Islam justru telah pula menjadi sebab bagi kemundurannya. Maka dalam keadaan yang amat menakutkan ini, kembalilah kepada Tuhan. Berikanlah sedekah agar Dia melindungi engkau dari keadaan jahat yang menakutkan. Janganlah berputus asa dari Dia, bahkan apabila Dia melemparkan engkau dari ketaatan ke dalam pembangkangan, karena engkau selalu berpikir bahwa kepatuhanmu ada dalam dirimu. Jangan berputus asa, tetapi kembalilah kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati, karena Dia Maha Kuasa. Sungguh Dia mampu untuk mengubah kepatuhan menjadi pembangkangan. Dia juga mampu untuk mengubah pembangkangan menjadi kepatuhan, dan Dia akan memberi kalian pengampunan. Dia mampu menyediakan kalian jalan dan peralatan untuk berjuang dengan keras, sekali lagi demi pengembangan Islam. Janganlah berputus asa, karena tidak ada yang berputus asa dari kasih sayang Tuhan kecuali orang-orang kafir. Tujuanku adalah membuatnya bisa memahami, memberinya sedekah, dan merendahkan diri sendiri di depan Tuhan. Karena dari keadaan paling terpuji, dia bisa berubah keadaan yang paling hina. Bagaimanapun dia mesti selalu berharap. Tuhan mencipta dengan cara yang misterius. Sebuah benda barangkali terlihat baik jika dilihat dari luar, tetapi mungkin di dalamnya terdapat kejahatan. Jangan sampai seorang pun terpedaya oleh rasa bangga, kebanggaan yang selalu menganggap bahwa dia telah menyerap suatu gagasan yang baik ataupun telah melakukan amal baik. Apabila segala sesuatu adalah sebagaimana tampaknya, Nabi Muhammad tidak akan memperingatkan umatnya dengan peringatan yang keras dengan sabdanya, tunjukkan kepadaku suatu hal sebagaimana adanya. Engkau membuat suatu hal menjadi tampak indah, padahal kenyataannya buruk. Engkau membuat suatu hal tampak buruk, padahal di dalam kenyataannya indah. Maka tunjukkan kepada kami suatu hal sebagaimana adanya. Kalau tidak, kami akan jatuh ke dalam perangkap dan akan selamanya salah. Jadi, sejernih dan sebaik apapun penilaianmu, betapapun indah tampaknya, tidak akan lebih baik daripada penilaiannya. Dia berbicara sebagaimana yang dia lakukan. Jangan selalu menyandarkan penilaian pada setiap pikiran dan pendapatmu, tetapi berendah hatilah dirimu di depan Tuhan dan takutlah kepadanya. Demikianlah tujuanku berbicara seperti itu kepada Parwana. Meski demikian, dia menerapkan ayat dan penafsiran ini dengan caranya sendiri. Dia berkata, pada saat ini
apabila kita hendak menggerakkan pasukan, janganlah menyandarkan kekuatan hanya kepada mereka. Bahkan apabila terkalahkan, kita mesti tidak berputus asa untuk tetap mengharapkan rahmat Tuhan. Kita tetap mengharapkan kasih-Nya di saat kita diliputi ketakutan dan ketidakberdayaan. Dia menerapkan kata-kataku untuk tujuannya sendiri, sedangkan tujuanku telah aku jelaskan.